Sampai jumpa kembali di channel YouTube saya, Suartana Blogger. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah penjadwalan dengan kurva S di Microsoft Excel. Ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek, juga berkaitan dalam proses penjadwalan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Nah, di sini saya sudah memiliki yang namanya RAB. RAB itu sendiri dihasilkan dari perhitungan volume dan perhitungan biaya penyelesaian dari item volume tersebut. Biaya penyelesaian item pekerjaan didapat dari yang namanya analisa. Analisa di sini sudah memperhitungkan semua pembiayaan yang dikeluarkan akibat sumber daya yang terlibat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, baik itu sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya peralatan. Nah, setelah RAB terbentuk, tentu kita akan menghitung durasi penyelesaian dari pekerjaan tersebut. Di sini sudah ada format kurva S, format penjadwalan yang nantinya kita akan buat di sini. Sebelum kita masuk di sini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya kita mengurai pekerjaan dalam proses penjadwalan tersebut. Nah, di sini saya sudah coba mengurai, sudah membuat formatnya, sehingga nanti kita akan urai dari masing-masing item pekerjaan tersebut. Kita akan melibatkan berapa sumber daya pekerja dan menghasilkan durasi waktu berapa lama dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Di sini saya akan jelaskan sedikit cara kita mengurai untuk melibatkan sumber daya, sehingga kita akan memperoleh durasi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sini saya akan ambil contoh salah satu itu pekerjaan galian tanah untuk fondasi. Di sini volume yang harus kita kerjakan adalah sebesar 28,175 meter kubik. Nah, ini satuannya meter kubik. Nah, sementara koefisien sumber daya pekerja yang terlibat dalam pekerjaan ini sebesar 0,44. Nah, 0,44 ini asalnya dari analisa tadi. Nah, kita lihat kembali analisa untuk pekerjaan galian tanah fondasi. Oke, jadi ini saya blok dulu. Jadi saya ngambil contoh yaitu pekerjaan galian tanah. Di sini sumber daya yang terlibat yaitu ada sumber daya pekerja yang namanya mandor dan pekerja. Dalam 1 meter kubik galian tanah biasa itu melibatkan pekerja dan mandor. Dalam 1 meter kubik diselesaikan 0,4 hari jika itu dilibatkan satu pekerja. OH ini maksudnya satu orang dalam satu hari, satu orang dalam hari. Satu orang pekerja untuk mengerjakan 1 meter kubik galian tanah membutuhkan waktu 0,4 hari. Dan juga mandor, begitu juga mandor akan membutuhkan waktu 0,04 hari. Ya, sesungguhnya yang bekerja langsung dalam pekerjaan kali ini adalah hanya pekerja. Mandor di sini hanya memberikan instruksi atau teknis-teknis pelaksanaan pekerjaan. Karena dia terlibat dalam penyelesaian pekerjaan, otomatis koefisien yang nantinya kita akan urai di sini kita akan jumlahkan juga dengan koefisien yang dihasilkan oleh mandor itu sendiri. Oke, jadi kalau kita totalkan koefisien ini adalah sebesar 0,44.
0,44 ini kita pindahkan ke sini. Ini adalah koefisien sumber daya manusia untuk menyelesaikan 1 meter kubik galian tanah. Nah, di sini kita memiliki volume total galian yaitu sebesar 28,175 meter kubik. Nah, di sini pertanyaannya, berapa pekerja yang akan kita libatkan dan berapa lama penyelesaiannya? Nah, jika kita libatkan hanya 1 orang, 1 pekerja dan 1 mandor, di sini akan membutuhkan waktu 12,4 hari. Kenapa kita perlu mempersingkat durasi waktu penyelesaiannya? Karena di dalam satu pekerjaan itu begitu banyak item yang harus kita kerjakan. Maka tentu untuk menyelesaikan item tersebut dengan batasan waktu yang diberikan dalam penyelesaian proyek, tentu kita akan menambah pekerja di pekerjaan galian. Jadi saya kasih contoh pekerjaan bangunan gedung. Pekerjaan bangun gedung yang harus kita kerjakan yang dibatasi waktu selama 3 bulan. Jika pekerjaan galian tanah saja kita selesaikan dengan 12 hari, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya melibatkan 1 orang? Maka di sini kita sebagai seorang manajer atau sebagai seorang manajer yang memiliki kemampuan memanajemen sebuah proyek, tentu kita akan menghitung keterlibatan sumber daya pekerja sehingga pekerjaan itu dikerjakan lebih cepat. Kenapa kita harus mempercepat pekerjaan galian? Karena jika pekerjaan galian saja membutuhkan waktu lama, otomatis pekerjaan pengikut lainnya atau pekerjaan yang akan kita kerjakan yang lain seperti pasangan batu, slop, kolom, dinding, itu otomatis belum bisa dikerja jika pekerjaan tanah, galian tanah, pasang batu dan lain belum kita kerjakan. Makanya kita butuh di sini yang namanya melibatkan sumber daya untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Karena ini saya sudah rumus, sebentar saya akan jelaskan rumusnya. Jika saya libatkan di sini 5 orang pekerja, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan galian sebesar 28,175 meter kubik itu hanya membutuhkan waktu 2,48 hari. Tidak cukup 2,5 hari. Ya, katakanlah kalau kita bulatkan menjadi 2,5 hari kalau kita menggunakan 5 pekerja. Jadi kembali kita kepada asumsi. Asumsi kita di sini 1 kepala tukang itu membawahi 1 tukang dan 5 pekerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini tidak permanen harus seperti ini. Dan ini adalah sebuah asumsi. Bisa saja di sini 1 kepala tukang membawahi 10 tukang. Dengan 1 tukang membawahi mungkin 8 atau malahan 2 tukang. Jadi tergantung dari pekerjaan apa yang akan kita kerjakan. Kalau pekerjaan plesteran, ya bisa saja mungkin 1 tukang itu membawahi 3 pekerja atau 2 pekerja. Jadi tergantung pekerjaan apa yang akan kita selesaikan. Nah, jadi saya di sini menganggap rata-rata 1 tukang itu membawahi 5 pekerja. Jadi saya anggap di dalam pekerjaan galian tanah ini cukup dibawahi oleh 1 tukang atau mandor. Jadi tidak perlu melibatkan. Karena pertimbangannya juga semakin banyak sumber daya kita libatkan, tentu cost-nya akan lebih besar. Nah, di sini kita diberikan kemampuan untuk mengelola proyek ini. Bagaimana proyek ini dikerjakan dengan efektif dan efisien serta ekonomis. Yang namanya proyek tentu ending dari penyelesaian proyek ini adalah keuntungan. Bagaimana kita bekerja tepat waktu, menghasilkan sebuah proyek yang sesuai dengan
standar yang diberikan dan ada keuntungan di situ. Ya, kembali. Nah, di sini saya berasumsi pekerjaan galian tanah itu dikerjakan oleh 5 pekerja. 5 pekerja plus 1 tukang, satu mandor, jadi 6 orang yang kita libatkan. Jadi otomatis di sini durasi waktu yang kita siapkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu selama 2 hari, 2,07 hari, ya bisa 2 hari lah. Oke. Nah, caranya kita untuk menghasilkan ini, di sini saya sudah buatkan caranya. Asumsi tadi, analisa tadi, ini kembali dari analisa. Nah, jika pekerjaan galian itu tetap dikerjakan oleh 1 orang, maka rumusnya adalah volume dikalikan total koefisien. Ya, maka pekerjaan tersebut diselesaikan dalam 12,4 hari. Nah, jika kita tambahkan pekerjanya tadi 5 plus mandor 1, jadi kita nganggap itu ada 6 orang, maka kita akan butuh waktu penyelesaian selama 2 hari. Caranya, jadi ini sama dengan jumlah harinya dibahagi jumlah pekerja yang kita siapkan. Nah, maka kita dapat total hari untuk menyelesaikan dengan 6 pekerja itu selama 2,07 hari. Kita aplikasikan di sini supaya kita membuat rumusnya 1 kali sama dengan jumlah volume dikalikan total koefisien dibahagi jumlah pekerja yang kita siapkan. Nah, jika sudah kita dapatkan hasilnya, kita sisa copy ke semua item pekerjaan dimaksud. Jika rumusnya sudah kita copy semua, nah sekarang kita mulai ke penentuan jumlah pekerja untuk menyelesaikan setiap item pekerjaan tersebut. Di sini kita libatkan pokoknya 10 orang di awal. Oke, pengukuran dan pemasangan boplang mungkin yang terlibat ada 3-4 orang. Oke. Jadi langkah yang sama diterapkan keseluruhan item pekerjaan yang ada pada RAM ini. Itu nantinya kita akan buat yang namanya bobot. Satuannya persen. Nah, ini ada biaya, total biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu sebesar 182 juta sekian. Nah, dari besaran keseluruhan ini kita akan membuat bobot dari masing-masing item pekerjaan, yang rumusnya harga item pekerjaan dibahagi total nilai pekerjaan dikali 100. Nah, dari sini kita dapatkan bobotnya yaitu sebesar 1,24%. Nah, selanjutnya hal yang sama kita akan lakukan ke semua item ini. Cukup dengan cara mengcopy. Ya, kita tidak membuatkan rumus satu persatu. Caranya, oke, perhatikan di sini. Nah, di sini adalah yang aktif ini, yang warna merah adalah total nilai pekerjaan. Karena kita akan mengcopy ke bawah, tentu ini kita harus kancing sehingga dia tidak bergeser ke bawah dengan cara menekan F4. Nah, di sini sudah ada batasan dolar. Nah, itu tandanya kita kunci sehingga pada saat kita copy ke bawah dia tetap pada posisinya, tidak ikut bergeser ke bawah. Selanjutnya kita akan copy.
Oke, kita akan kontrol dengan cara menjumlahkan keseluruhan bobot masing-masing pekerjaan. Nah, di sini sudah 100. Ini artinya progres ini sudah benar. Di sini kita samakan juga. Prinsipnya dia harus sama. Oke, sehingga totalnya menjadi sama 100%. Nah, di sini kita akan menyamakan durasi penyelesaian pekerjaan dengan durasi yang sudah kita coba uraikan terlebih dahulu di awal tadi. Oke, untuk pekerjaan item pertama itu pekerjaan persiapan, kita linkkan ke di sini. Oke, yang ini dia. Nah, untuk item kedua pekerjaan fondasi, oke, ini sebesar 10%. Ini masih kita tambah ya, 2,3. Oke, pekerjaan pasang dinding dan plesteran 15 hari, pekerjaan isolasi air, pekerjaan pengecekan finishing. Dari durasi waktu yang sudah kita buat di awal tadi, kita coba jumlahkan di sini total waktu misalnya ini sebesar 151,5 hari. Dan jika kita konversi ke bulan, 1 bulan itu ada 30 hari. Ini otomatis diselesaikan dengan waktu selama 5 bulan. Nah, di sini saya akan coba membuat waktu pelaksanaan itu selama 3 bulan. Berarti ada 2 bulan yang harus kita manajemen sehingga bisa kita kerjakan lebih cepat. Oke, kita mulai mengurai di penjadwalan sini. Pekerjaan persiapan galian dan urugan. Di sini dia butuh durasi 11 hari. Jadi kalau kita coba bagi 3 dulu, berarti ini anggapannya kita bekerja full 3 minggu, sementara waktunya kita di sini adalah 11 hari. 11 hari. Di 11 hari itu ada 2 minggu plus 11 hari ya, 8, 11, 2 minggu plus 3 hari, karena 1 minggu itu ada 7, 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 1 minggu plus 4 hari. Bobotnya 3,61%. Jadi caranya lagi di sini kita urai. Bobot ini kita bahagi durasi waktu penyelesaiannya 11. Jadi otomatis dalam 1 hari itu progres terkerja itu sebesar 0,32%. Karena ini waktunya itu 1 minggu lebih, otomatis di blok 1 ini kita kalikan 7, karena 1 minggu itu ada 7 hari. Kita kali 7. Nah, sisanya itu kita kerjakan di minggu kedua. Jadi sisanya adalah ini dikurang ini. Nah, di minggu pertama kita selesaikan dengan 2,23%.
di minggu kedua kita selesaikan dengan 1,38%. Nah, jadi orang umumnya ini dibagi 2 dan dianggap ini ya sama. Nah, jadi penjelasan seperti itu. Sesungguhnya itulah salah. Jadi kita mengurainya harus seperti ini. Kita urai dulu progres ini dalam menjadikan hari, sehingga kita peroleh dalam satu hari itu progres terselesaikan itu sebesar 0,32%. Oke, selanjutnya pekerjaan pondasi dan beton bertulang. Ini kita bagi dulu durasinya, kita copy saja. Ini sama rumusnya. Oke, ini adalah progres penyelesaian per hari. Oke, di sini kita anggap full bekerja 7 hari dikali 7, jadi 10 hari. Ini berarti 1 minggu plus 3 hari, ya kurang lebih 3 hari. Jadi sisanya ini dikurang. Itulah progres yang diselesaikan di minggu kedua. Oke, untuk pekerjaan pasangan dinding dan plesteran 7 dikali dia butuh 7 hari, berarti dia 2 minggu lebih ya. Ini sama dengan ini. Sisanya diselesaikan ini sama dengan ini dikurang ini ditambah. Nah, itulah dia. Oke. Artinya proses penjadwalan ini tidak mesti harus seperti apa yang saya jelaskan di sini. Saya hanya menjelaskan metode atau cara mengurai pekerjaannya. Nanti terserah kita apakah kayak inilah pekerjaan bersamaan namanya. Sementara pekerjaan pertama belum selesai, kita sudah mengerjakan pekerjaan yang kedua. Mungkin di sini kita bisa perkecil hasil progresnya dan kita perbesar di sini. Nah, mungkin di sini tidak full 1 minggu. Mungkin kita akan menggunakan di minggu kedua ini hanya 5 hari. Otomatis di sini akan dikali 5. Nah, sisanya diselesaikan di sini. Kalau dia di sini 5 hari, sementara butuh di sini waktu 10 hari, 10,7, berarti di sini otomatis ya 5 hari lebih, hampir 6 hari di sini, hampir 1 minggu. Bisa. Jadi ini bebas, tidak harus kaku seperti apa yang saya ajarkan. Artinya disinilah dituntut seorang manajer, seorang yang paham manajemen, bagaimana tekniknya dia untuk mengurai durasi-durasi ini sehingga nanti akan menghasilkan kurva yang bagus. Jadi kita buat standar dulu begini, nanti kita lihat grafiknya seperti apa. Oke. Nah, logikanya begini. Pekerjaan yang satu belum bisa kita kerjakan karena ada pekerjaan yang saling ketergantungan. Artinya pekerjaan A harus selesai dulu baru bisa pekerjaan B, karena pekerjaan B ini bergantung kepada pekerjaan A. Ada pekerjaan juga, pekerjaan B bisa dikerjakan walaupun pekerjaan A ini belum selesai. Jadi itu logikanya. Jadi kita harus jeli di sini. Jadi ada yang namanya pekerjaan yang bergantung kepada pekerjaan yang lain. Itu. Jadi tidak bisa kita kerjakan seperti ini. Jika ini bergantung sama ini, jika pekerjaan item 2 itu sangat bergantung sama item pertama, otomatis tidak bisa kita bikin di sini. Dia harus selesai dulu. Ini harus pindah di sini. Nah, karena ini tidak sepenuhnya bergantung kepada item pertama, hanya saja pekerjaan pondasi itu harus bergantung kepada pekerjaan galian dan persiapan. Jika persiapan dan galian belum selesai, pekerjaan pondasi belum bisa kita kerjakan. Nah, karena di sini ada pekerjaan urugan masuk ke item pertama, otomatis kita menganggap di minggu kedua itu sudah selesai mengerjakan pekerjaan galian, hanya sisa pekerjaan urugan yang dia akan lakukan. Itu.
bisa saja pekerjaan ini kita akan bagi di sini, simpan di sini, bisa saja. Bisa seperti ini. Jadi tidak harus dia berurutan, tidak harus dia ini di sini. Makanya logika tadi yang kita gunakan. Oke. Jadi saya biarkan dulu seperti awal. Nanti kita akan kita lihat grafiknya. Lanjut. Pekerjaan kusen pintu dan jendela membutuhkan waktu 20 hari. 20 hari dibagi 7 ada 3 minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Nah, pekerja kusen ini adalah pekerjaan yang sama sekali tidak bergantung kepada pekerjaan lain untuk menyelesaikan prosesnya, tetapi pada saat pengerjaan pemasangannya dia sangat bergantung kepada pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding sudah selesai dikerjakan baru bisa memasang konsen, tetapi untuk mengerjakan konsennya bisa dikerjakan lebih awal. Nanti kita akan bagi. Nah, di sini dia butuh waktu 3 minggu kurang lebih. Kita simpan di sini 1 minggu. Kita menganggap memasang konsen itu ada di 1 minggu, mengerjakannya ada di 2 minggu. Jadi kita buat di sini 7 dikali ini. Oke. Nah, pengerjaan pemasangannya kita harus selesai ini. Oke, pas-pas. Di sini kita kerja pemasangannya. Sebelumnya sisanya adalah ini kurang 1,98% itu kita anggap progres pemasangan untuk konsen pintu dan jendela. Sisa di sini ada namanya prestasi harian. Ini adalah prestasi harian yang kita rubah menjadi prestasi mingguan. Prestasi kumulatif, artinya total prestasi dalam minggu terakhir. Ini tetap, ini minggu kedua adalah kumulatif dari minggu kedua ditambah minggu pertama. Oke. Minggu ketiga adalah hasil minggu ketiga ditambah hasil sampai pada minggu kedua. Oke, begitu selanjutnya sistem fotokopi. Oke. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 100%. Jika di sini bukan 100%, berarti di sini pasti ada jika di sini tidak 100%. Pasti ada yang salah di sini. Selanjutnya kita akan mengontrol bentuk kurva dari uraian durasi waktu ini. Kita blok. Nah, di sini kita tambahkan nolnya supaya ada ujung awal. Oke. Di sini kita tambahkan nol ya. Namun tidak perlu kita tampilkan, jadi cukup kita kasih tanda warna. Jadi ada start proyek itu pasti dari 0%, tidak mungkin langsung 2,23%. Startnya kita anggap $, start project, tapi kita hidden, kita tidak tampilkan. Kita blok dari 0 sampai 100. Kita klik insert, kita klik card. Card ini kita menggunakan card yang 2 dimensi lain. Yang kita gunakan adalah card yang ada titik setiap pertemuan lainnya. Oke. Inilah model kurva kita, hampir sempurna. Nah, caranya kita untuk melihat ini, kita klik di ujung garis, kita klik
kanan, format card area, fill-nya kita kasih no fill, lihat, bordernya kita kasih no line, sekarang kita sisa scroll dia ke akhir. Ini kita tarik dia ke awal start, itu nol tadi. Oke, lebih di situ. Grafik ini menggambarkan produktivitas hidup proyek. Jadi di sini 0, kita start, pelan-pelan dia menghasilkan produktivitas yang terus naik, sedikit melandai, pelan naik gitu. Ini menggambarkan produktivitas pekerjaan di lapangan. Mungkin jadi kalau mau sempurna bisa diotak-atik sehingga dia menyerupai huruf S. Nah, mungkin sampai di sini dulu proses pembuatan penjadwalan dengan huruf S. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari tutorial ini, bisa chat di video ini dan nanti saya akan jelaskan. Saya harus buatkan tutorial kembali, saya akan buatkan.